Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Bu Laili. Sekarang kita akan belajar pelajaran SKI, pelajaran keempat, cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga perdamaian. Bagaimana ya cara Rasulullah dalam menjaga perdamaian? Yang pertama, upaya menghindari pertumpahan darah. Yang kedua, pendekatan pada tokoh-tokoh Quraisy untuk menerima Islam. Yang ketiga, amnesti atau pengampunan umum. Yang keempat, penghormatan terhadap hak-hak orang Quraisy. Ketika Rasulullah sudah sampai menuju Mekah, Rasulullah berkemah di Murul Dahram. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk membuat api unggun di sekitar tenda. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Untuk menghindari pertumpahan darah, Nabi Muhammad SAW memakai siasat api unggun sehingga kafir Quraisy merasa khawatir. Karena melihat api unggun itu, maka datanglah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy, menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sedang datang waktu sholat. Para sahabat berwudu, kemudian sholat berjamaah. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, "Hai Abbas, apakah mereka itu melakukan semua yang diperintahkan Rasul?" Kemudian Abbas menjawab, "Demi Allah, kalau Rasul memerintahkan mereka tidak makan dan minum, mereka pasti mematuhinya." Kemudian Abu Sufyan merasa terkesan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Muslim. Dan dia berkata, "Demi ibu bapakku, alangkah lapang dadamu, alangkah mulia dan alangkah eratnya jalinan kekerabatanmu. Demi Allah, aku tadinya telah menduga bahwa seandainya ada Tuhan bersama Allah, pastilah Dia membantuku." Maksudnya di sini bahwa Abu Sufyan itu yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam menjaga perdamaian, Nabi Muhammad SAW juga memakai siasat pendekatan kepada tokoh-tokoh Quraisy untuk menerima Islam. Contohnya pendekatan kepada Abu Sufyan ini, yang akhirnya Abu Sufyan masuk ke dalam agama Islam. Setelah Ka'bah dikuasai oleh kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah di depan pintu Ka'bah. Khutbah diawali dengan syahadat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menentukan diah atau ganti rugi. Diah atau ganti rugi ini untuk keluarga yang anggotanya terbunuh tanpa sengaja. Jadi dalam menjaga perdamaian, Nabi Muhammad SAW menetapkan diah atau ganti rugi untuk keluarga yang anggotanya terbunuh tanpa sengaja. Kemudian cara Rasulullah menjaga perdamaian juga dengan menghormati hak-hak orang Quraisy. Ketika itu datanglah Utbah bin Rabi'ah, utusan tokoh kafir Quraisy menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menawarkan 4 hal. Pertama, menawarkan harta. Utbah berkata bahwa tokoh Makkah akan memberikan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah menjadi orang terkaya di Mekah. Yang kedua, menawarkan kemuliaan. Nanti jika Rasulullah menerima tawaran Utbah, maka Rasulullah adalah orang yang paling mulia di antara tokoh-tokoh Quraisy. Kemudian yang ketiga, menawarkan kerajaan.
Rasulullah jika menerima tawaran untuk menjadi kerajaan, maka Rasulullah akan diangkat sebagai raja. Dan yang terakhir, menawarkan obat paling mujarab untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa jawaban Rasulullah? Rasulullah kemudian meminta Utbah mendengarkan perkataannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Quran, surah Fussilat ayat 1 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Artinya, jika mereka menyombongkan diri, maka mereka atau malaikat yang di sisi Tuhanmu bertasbih kepadanya pada malam dan siang hari, sedang mereka tidak pernah jemu. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah pulang kembali kepada tokoh-tokoh Quraisy dan meminta para tokoh-tokoh Quraisy untuk membiarkan Rasulullah, karena Utbah bin Rabi'ah terkesan dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya anakku, ini adalah pelajaran cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian. Syukran, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.